Selamat datang, Infonomi adalah Poco M8 Pro dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara melalui proses pengaturan perangkat ini. Jadi ketika Anda menyalakan perangkat Anda untuk pertama kalinya, Anda akan disambut dengan layar seperti ini di sini. Yang perlu Anda lakukan hanyalah klik pada panah, lalu cari bahasa yang Anda inginkan dari daftar. Saya akan memilih bahasa Inggris. Yang bisa Anda lihat ada beberapa versi yang berbeda. Untuk bahasa Inggris kita punya versi Australia, India, Inggris, dan Amerika Serikat. Sekarang saya terasa tidak terlalu penting mana yang Anda pilih di sini karena kita juga punya pilihan wilayah di halaman kedua. Jadi ya begitu. Dan di sini saya akan tetap memilih Polandia sebenarnya yang sudah dipilih secara default dan itu sangat bagus. Nah, alasan saya suka melakukan ini secara spesifik, meskipun saya pribadi sebenarnya tidak tahu apakah ini benar-benar berpengaruh banyak. Tapi ini sebenarnya lebih berkaitan dengan sejumlah undang-undang, Uni Eropa, dan hal-hal menyeramkan yang sedang terjadi di seluruh dunia saat ini, yang pada dasarnya mengikis segala bentuk privasi kita. Jadi, saya suka memilih negara, khususnya Polandia, yang memang merupakan asal saya juga di sini, karena Polandia bagian dari Uni Eropa dan UE sedikit lebih tegas terhadap omong kosong, syarat monopoli, dan sampah yang diproduksi oleh para produsen. Anda tahu, produk-produk yang kualitasnya buruk. Dan salah satu alasan saya melakukan ini selain karena undang-undang, juga sebagian karena hal lain. Sebagai contoh misalnya dengan Inggris, yang mungkin Anda tahu atau tidak. Baru-baru ini ada semacam informasi bahwa mereka ingin memaksa Apple, saya tahu ini bukan salah satunya, tapi ingin memaksa Apple untuk memberikan kembali akses ke iOS mereka yang secara historis dikenal aman, tidak seperti Android. Jadi Apple menolaknya dan kita semua tahu tentang itu karena mereka benar-benar tidak peduli sama sekali. Tapi kalau kamu adalah sebuah negara kan, dan kamu berusaha mendapatkan kembali akses pada dasarnya ke setiap ponsel orang tanpa perlu surat perintah pengadilan atau hal-hal semacam itu. Dan perusahaannya bilang, usaha yang bagus. Apa langkah terbaik berikutnya yang bisa kamu lakukan untuk benar-benar memaksa mereka patuh? Karena menurutku salah satunya akan baik-baik saja, keren, kamu tidak bisa menjual ponsel lagi di sini. Yang mana, jika kita mempertimbangkan hal itu, yang sebenarnya bisa mereka lakukan, tentu saja. Hal itu mungkin akan mendorong Apple untuk memberikan akses kembali kepada mereka dan mengingat Apple masih menjual produknya di Inggris. Ya siapa tahu, mungkin mereka memilikinya jadi, kita tahu tentang itu. Mereka membantahnya, tetapi jika mereka menyetujuinya, hal yang akan mereka setujui juga adalah untuk tidak mengungkapkannya tentu saja. Jadi, mengingat mereka masih menjual ponsel, ada kemungkinan bahwa kamu tahu Inggris sebenarnya mungkin punya akses belakang ke ponsel-ponsel itu, yang juga mungkin berarti mereka juga punya akses belakang ke Android kan? Jadi, secara pribadi aku akan sangat enggan memilih apapun yang berhubungan dengan Inggris, hanya karena fakta bahwa Inggris, warga negaranya pada dasarnya dirugikan dalam hal privasi. Jadi kamu dianggap sebagai penjahat, sampai terbukti tidak bersalah, yang mana pembuktian tidak bersalah itu bisa diakses oleh siapa saja yang punya jabatan di korporasi. Hanya untuk melihat apakah kamu pernah menulis kata-kata kasar tentang siapapun yang berkuasa. Karena sekarang itu sudah ilegal di sana. Jadi semoga saja dengan mengubahnya ke negara seperti Polandia atau negara lain selain Inggris, mungkin bisa membuatmu tidak terhubung dengan ponsel itu. Memberikan seluruh negara akses kembali ke semua data, informasi, pesan, dan semua hal pribadimu. Jadi mereka tetap harus mendapatkan surat perintah pengadilan untuk itu, tapi ini hanya spekulasi dan aku sendiri tidak tahu apakah itu benar-benar akan membuat perbedaan. Tapi menurutku tetap layak dicoba meskipun aku tidak tahu pasti, ini hanya pilihan kecil yang berbeda saja. Ngomong-ngomong, selanjutnya kita bahas syarat dan ketentuan. Jadi di sini ada hal-hal seperti perjanjian pengguna, kebijakan privasi, dan kamu bisa mengetuk masing-masing untuk membacanya, untuk membaca persis apa yang kamu setujui. Tapi kalau kamu seperti kebanyakan orang lain, kamu tidak akan pernah membaca satu kata pun dari perjanjian ini. Dan langsung scroll ke bawah, centang kotaknya, lalu lanjut ke halaman berikutnya. Sekarang di sini ada opsi untuk mengatur menggunakan perangkat lain, jadi ini dari Google. Jika saya membuka kunci perangkat saya, ayo sensor sidik jari, berfungsilah. Nah akhirnya, jadi sebentar lagi, ini seharusnya muncul di sini. Nah sudah muncul.
Jadi kamu bisa lihat ini muncul di perangkat saya. Karena saya memang sudah masuk dengan akun Google di ponsel saya dan saya bisa melakukan pengaturan, dan yang akan dilakukan adalah mengambil semua data dari perangkat yang terhubung ke akun Google tersebut. Jadi semua jenis pesan yang tersimpan di aplikasi pesan dari Google, informasi kontak yang ada di cloud, aplikasi yang sudah diunduh dari Play Store, dan akun Google yang sudah masuk akan dipindahkan ke sini selama saya bisa mengonfirmasi kunci layar. Menurut saya untuk memindahkan data ini adalah cara yang buruk karena harus melalui Google. Dan Google benar-benar payah dalam hal ini karena mereka tidak akan mentransfer apapun yang tidak ada di cloud mereka. Jadi jika mereka tidak memiliki akses ke data tersebut atau tidak ingin mencadangkannya ke cloud mereka, kamu tidak akan bisa memindahkannya. Jadi aplikasi apapun yang diunduh dari GitHub, ya itu tidak akan ikut dipindahkan karena Google sama sekali tidak peduli. Jika kamu punya aplikasi pihak ketiga apapun yang tidak ada di Play Store mereka, silakan cari solusinya sendiri. Jadi karena itu, jangan gunakan sampah ini. Sebenarnya ponsel ini sendiri sudah menyediakan cara yang jauh lebih baik untuk memindahkan semua data kamu tanpa ada syarat atau omong kosong dari Google. Jadi kita akan melewati bagian ini. Dan saya akan menunjukkan aplikasi itu di akhir video. Jadi saya lupa namanya, tapi saya benar-benar yakin ada satu di sini. Selanjutnya, kita punya langkah memasukkan kartu SIM. Jadi kamu bisa memasukkan kartumu di sini. Tray-nya terletak di sini, di pojok kiri bawah. Lanjut, karena kita sebenarnya tidak perlu memasukkannya, ini hanya sebuah langkah saja. Kita juga bisa terhubung ke jaringan, bukan mobile, tapi lewat Wi-Fi. Sekali lagi, kita bisa melewati ini, saya rasa, ya, kita bisa. Jadi saat ini, saya tidak terhubung ke jaringan apapun, baik melalui SIM maupun Wi-Fi. Dan ini akan sedikit mengubah proses pengaturan, jadi saya tidak akan mendapatkan halaman login Google selama proses setup. Tanggal dan waktu mungkin tidak akan diatur secara otomatis atau dengan benar. Saya tidak akan mendapatkan pembaruan perangkat lunak, dan saya juga tidak bisa memulihkan aplikasi serta data dari Google Cloud yang sebenarnya sudah sempat kita bahas. Itu sebenarnya tidak terlalu penting. Sekarang selain itu, apa yang baru saja saya katakan juga sebenarnya tidak terlalu penting. Karena semua hal ini bisa diubah nanti setelah proses pengaturan selesai. Jadi, ini bukan sesuatu yang permanen. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Sekarang di sini kita punya pengaturan kunci layar. Dan kita punya beberapa pilihan, jadi di bawah kunci layar kita punya PIN, pola, atau kata sandi, dan kamu harus memilih salah satu jika berencana menggunakan sidik jari atau pengenalan wajah. Alasannya adalah karena kedua opsi ini menggunakan biometrik, dan biometrik tidak 100% dapat diandalkan. Jadi ada kalanya perangkatmu tiba-tiba bermasalah dan menolak mengenalimu, karena mungkin ada noda kecil di wajah atau jarimu. Kamu tetap bisa membuka kunci dengan PIN, pola, atau kata sandi, dan itu tidak peduli dengan noda di wajahmu. Saya akan memilih kunci layar di sini saja. Sekali lagi, Xiaomi cenderung menganggap penggunanya seperti suhu ruangan, jadi mereka memberi pengingat kecil agar kamu ingat kata sandimu. Ya, memang sudah jelas begitu. Pokoknya, saya akan menggambarnya sekali, lalu 2 kali untuk konfirmasi dan pilih konfirmasi. Dan pola kita sudah diatur. Sekarang di sini kita punya layanan Google dan ada 3-4 jenis yang berbeda. 4, kalau kamu menghitung yang sebenarnya tidak bisa benar-benar diubah. Sebenarnya tidak ada satupun yang bisa benar-benar diubah secara berarti. Jadi kita punya lokasi, pemindaian, pengiriman data pengguna dan diagnostik, serta pemasangan pembaruan dan aplikasi. Jadi membahas semuanya, saya ingin menekankan bahwa yang ada tombol penggesernya di sini sebenarnya tidak berpengaruh sama sekali. Kamu bisa mematikan itu semua, dan percayalah, kamu tetap bisa sepenuhnya dilacak. Jadi meskipun lokasi dimatikan, perangkat tetap menggunakan GPS dan Wi-Fi untuk melacakmu. Perangkat juga masih bisa menggunakan jaringan seluler dan menara seluler yang bahkan tanpa kartu SIM, perangkatmu tetap terhubung ke menara seluler tanpa izinmu. Itu hanya tidak ditampilkan saja. Pemindaian juga kembali menggunakan Wi-Fi dan Bluetooth untuk memindai hal lain yang juga merupakan cara lain untuk mengetahui di mana perangkatmu berada di dunia. Kamu tahu karena kamu tahu, bukan berarti kamu mematikan lokasi untuk tujuan itu. Dan mematikan itu pun tetap tidak berarti apa-apa. Karena perangkat masih tetap terhubung ke menara seluler itu yang bahkan tidak kamu sadari. Selanjutnya, ada opsi mengirim data pengguna dan diagnostik yang seharusnya tidak mungkin dilakukan, mengingat kedua fitur ini sudah dinonaktifkan, jadi seharusnya ponsel tidak terhubung ke apapun atau berkomunikasi dengan perangkat lain.
Tapi bahkan jika kamu mematikan itu, tetap saja tidak ada artinya sama sekali. Dan untuk memberikan gambaran ini dengan cara yang sangat mudah untuk diperhatikan, dikenali, dan disadari. Kamu bisa mematikan ini, lalu kamu bisa menyiapkan perangkatmu tanpa menghubungkannya ke apapun. Aku rasa jika kamu mengaktifkan mode pesawat, ponsel akan menolak melakukan hal ini. Tapi tanpa mode pesawat, seharusnya kondisinya tetap sama saja pada kenyataannya. Hanya saja sistem operasinya tidak menghentikannya. Tapi coba buka aplikasi teleponmu dan ketik 911, dan aku bisa jamin panggilan itu akan tersambung. Sekarang, bagaimana kamu mengira panggilan itu bisa tersambung tanpa kartu SIM? Dan dengan semua hal ini diaktifkan, bukan hanya itu, panggilan itu tetap bisa tersambung dan juga bisa mengetahui di mana lokasimu. Jadi ya, begitulah. Kamu tidak punya privasi di Android, jujur saja, dan jika kamu memang ingin punya privasi, maka Graphene OS adalah pilihan yang tepat untukmu. Bukan sistem bawaan sampah seperti yang kamu punya sekarang, yang benar-benar seperti spyware, menyeramkan yang secara harfiah kamu bawa kemana-mana. Jadi, Graphene OS akan menjadi pilihan yang luar biasa. Perlu kamu tahu, semakin banyak negara mulai sangat kesal soal ini karena mereka tidak bisa lagi mengakses datamu tanpa perintah pengadilan, dan jika mereka mencoba, ponselnya akan terhapus datanya. Jadi, di beberapa negara, mereka kadang-kadang langsung menganggap orang-orang yang melakukan hal ini sebagai kriminal yang jelas-jelas sangat bodoh. Itu seperti jika kamu punya senjata di rumah, lalu hanya karena kamu memilikinya, kamu otomatis dianggap pembunuh. Kalau itu tidak masuk akal, memang karena itu benar-benar bodoh. Kamu benar sekali, dan sama saja dengan kasus ini. Saya punya sistem yang terlindungi dari orang lain, jadi saya pasti melanggar hukum. Jadi, bagaimanapun juga, Graphene OS adalah pilihan yang luar biasa, dan selain itu, Graphene OS juga sangat bagus untuk hal yang akan saya bahas di sini. Ini adalah sesuatu yang sekilas terlihat baik-baik saja. Menginstal pembaruan dan aplikasi, tentu saja kamu bisa mematikannya di pengaturan. Sekarang ada alasan kenapa kamu tidak menemukan opsi itu di sini untuk diaktifkan atau dimatikan. Karena apa yang kamu miliki di pengaturan itu sedikit berbeda dari sekadar bagian umum untuk menginstal pembaruan dan aplikasi, bukan? Jadi, yang kamu matikan di pengaturan misalnya adalah pembaruan untuk perangkatmu, seperti versi Android yang lebih baru atau hal-hal serupa, atau pembaruan untuk aplikasi yang sudah diunduh. Yang tidak bisa kamu matikan dan juga jarang dibahas adalah pembaruan OTA, sampah yang benar-benar berjalan di latar belakang tanpa izinmu, tanpa sepengetahuanmu, dan tanpa kemampuan untuk mematikannya. Perangkatmu sedang diperbarui dan kamu sama sekali tidak pernah tahu tentang hal ini. Sekilas, ini memang tidak terlihat terlalu buruk, tapi untuk memberikan sedikit konteks. Baru-baru ini Google ingin memblokir kemampuan pengguna untuk menginstal aplikasi pihak ketiga demi keamanan mereka. Karena ada begitu banyak aplikasi malware termasuk di Play Store omong-omong. Jadi, argumen itu benar-benar runtuh jika kamu mempertimbangkan hal tersebut. Karena alih-alih memulai dengan Play Store mereka dan memperbaiki masalah di sana, mereka malah memutuskan untuk menghapus kemampuanmu menginstal aplikasi demi keselamatanmu. Selama pembuat aplikasi tidak membayar mereka untuk menandatangani aplikasi tersebut, yang mana sekali lagi itu sebenarnya tidak terdengar seperti langkah demi keamanan, tapi lebih seperti langkah karena keserakahan. Dan orang-orang memang sangat marah tentang hal ini karena kenapa ponsel saya harus mencegah saya melakukan apa yang saya mau setelah saya membelinya. Dan pembaruan itu, meskipun masih akan datang, sekarang sudah berubah. Sekarang kamu bisa menginstal aplikasi pihak ketiga. Tapi sepertinya prosesnya akan jadi jauh lebih menyebalkan. Dan pembaruannya belum keluar, jadi saya belum tahu seberapa parahnya, tapi kita bisa menginstal aplikasi yang tidak ditandatangani atau seharusnya bisa. Ini akan datang melalui omong kosong ini di sini. Pembaruan OTA yang tidak bisa kamu matikan. Ini adalah sesuatu yang suatu hari kamu bisa menginstal aplikasi pihak ketiga dan di hari lain tanpa pemberitahuan, perubahan atau pembaruan apapun, kamu tidak akan bisa melakukannya secara normal lagi, itu akan berubah dan kamu tidak akan mendapat pemberitahuan apapun tentang hal itu. Ya, kamu tahu, kamu dapat pembaruan untuk ini. Tidak, ini hanya akan menolak untuk berfungsi seperti sebelumnya tanpa pernah memberikan penjelasan lebih lanjut. Jadi, ada semacam cara untuk menyingkirkan ini. Bahkan di perangkat ini kamu tidak perlu memiliki hal-hal seperti Graphene OS atau semacamnya untuk melakukan ini. Ada layanan yang jelas berjalan di latar belakang, layanan pembaruan OTA sepertinya itu namanya, atau sesuatu yang mirip, pokoknya sesuatu dengan OTA.
Jika kamu memiliki aplikasi yang memungkinkan untuk memindai proses latar belakang, kamu sebenarnya bisa menghapus proses tersebut. Tapi pada dasarnya itu akan membuat perangkatmu juga tidak akan mendapatkan patch keamanan apapun. Jadi segala jenis kerentanan pada perangkatmu tidak akan ditambal lagi. Dan misalnya peretas bisa memanfaatkan itu untuk, entahlah, mendapatkan akses ke perangkatmu dengan cara yang jahat. Jadi itu mungkin bukan pilihan terbaik. Tapi jika kamu menonton video ini, entahlah, beberapa tahun ke depan, seperti 2 atau 3 tahun, maka perangkat ini mungkin memang sudah tidak mendapatkan patch keamanan apapun lagi. Jadi secara teknis, kamu bisa saja menghapus ini karena memang kamu tidak akan mendapatkan manfaat apapun dari hal yang memang dirancang untuk itu. Tapi perubahan apapun yang diinginkan Google untuk keuntungan mereka sendiri masih akan tetap masuk ke perangkatmu. Meskipun tidak lagi mendapatkan patch keamanan, perangkat ini tetap akan mendapatkan hal-hal itu dimuat ke dalamnya. Jadi mari kita lanjutkan saja. Seharusnya menulis tentang hampir selesai dengan proses pengaturannya sekarang. Di sini kita punya beberapa pengaturan dasar yang agak berulang seperti lokasi, pembaruan sistem otomatis, mengirim data pengguna, dan diagnostik. Sekarang beberapa di antaranya seperti yang saya bilang memang berulang. Tapi yang benar-benar saya sarankan untuk langsung dihilangkan tanpa ragu adalah pendekatan Xiaomi di sini untuk mempersonalisasi iklan. Sekilas ini terdengar agak tidak informatif, tapi pada dasarnya ini seperti semacam spyware. Ini akan memeriksa apa yang kamu cari, apa yang kamu bicarakan, lalu menampilkan iklan yang relevan berdasarkan itu. Pernahkah kamu menyadari bahwa kamu mendapat iklan makanan kucing saat kamu membicarakan makanan kucing? Ya, ini adalah barang rongsokan yang pada dasarnya merupakan penyebab dari semua ini. Namun sebenarnya bukan hanya itu saja, karena misalnya Facebook juga melakukannya tanpa izin Anda, dan ini tidak akan mengubah hal tersebut. Facebook terus-menerus mendengarkan Anda jika kamu menggunakannya. Nah, satu hal lagi, mereka menggunakan psikologi terbalik di sini. Jadi sebenarnya tombol matikan tidak diberi label biru. Letaknya di sisi lain, di tempat yang seharusnya tidak ada dan kode warnanya salah, dingin, sebagai konfirmasi. Jadi kita juga punya beberapa hal lain yang menggunakan program pengalaman sistem izin daemon. Saya bahkan tidak yakin itu apa. Perbarui aplikasi secara otomatis. Tunjukkan saya keterhubungan antar perangkat. Saya rasa ini adalah kamu punya fitur yang mirip seperti Apple, di mana memungkinkan kamu untuk terhubung antar beberapa perangkat dan menyinkronkan berbagai hal dengan lebih cepat. Tapi kamu bisa cek semua ini, kamu bisa mematikan semuanya jika mau, dan selanjutnya kita punya kontrol orang tua. Saya rasa tidak banyak yang perlu saya jelaskan tentang ini, sudah cukup jelas, jadi kita lanjut saja ya. Font, pilih saja yang kamu mau, di sini kita hanya punya 2 pilihan. Kamu juga bisa mengubah ini nanti di pengaturan, dan jika kamu mengunduh font tambahan, font tersebut akan muncul di pengaturan itu, sehingga kamu bisa memilih lebih dari 2 opsi. Selanjutnya, kita punya wallpaper carousel. Ini adalah fitur yang secara pribadi saya suka matikan dan saya akan jelaskan alasannya. Jadi wallpaper carousel ini hanyalah sekumpulan wallpaper acak yang akan muncul di layar kunci kamu. Maaf, bukan di layar utama, tapi di layar kunci setiap kali kamu menekan tombol power. Jadi ketika kamu menekan tombol power untuk menyalakan layar dan itu menampilkan wallpaper di layar kunci saja, setiap kali akan berganti ke wallpaper yang berbeda. Sekarang wallpaper yang bisa kita lihat di sini cukup bagus. Maksud saya ada gambar kucing, ada pantai dan ada gunung atau mungkin gunung berapi. Sepertinya begitu. Jadi ini tidak terlalu buruk. Jujur saja tampilannya cukup bagus, secara estetika juga menarik. Tapi dari pengalaman, kamu juga akan melihat hal-hal seperti dinding bata, koper, pembantu yang sedang membersihkan dan sebagainya. Atau wanita yang sedang berolahraga. Sekarang saya menyoroti soal pembantu wanita karena kalau kamu seorang pria, saya tidak bisa membayangkan cara paling buruk untuk merusak harimu. Yaitu ketika ada wallpaper acak yang muncul di layar kunci saat pacar atau istrimu sedang melihat dari belakang bahumu. Lalu dia mulai marah-marah karena dia baru saja melihat seseorang yang tidak dikenal di ponselmu. Setelah itu gambar itu menghilang dan sekarang harimu jadi berantakan dan kamu harus terus-menerus menjelaskan, bukan, sayang, jangan khawatir, itu cuma wallpaper yang langsung hilang saat kamu mulai mencarinya. Aku tidak selingkuh darimu. Jadi kalau kamu ingin hidup tenang, damai, kamu bisa melewati ini, itu akan jadi pilihan terbaik. Selanjutnya, kita punya opsi pilih peluncur default dan ada classic, yaitu semua aplikasi ada di layar utama atau drawer,
di mana kamu bisa menggeser ke atas untuk melihat semua aplikasi yang diurutkan secara alfabetis di dalam drawer bersamaan dengan aplikasi di layar utama. Tapi tidak semuanya. Navigasi sistem, kamu punya pilihan gestur atau tombol. Saya lebih suka gestur, jadi saya akan tetap menggunakan ini. Kamu juga punya opsi tambahan untuk gestur di pengaturan, jadi kamu bisa cek itu kalau ingin melihat apa saja yang bisa diubah. Dan saya masih ingat aplikasi yang ingin saya tunjukkan kepada kamu. Jadi, begitu saya bisa aplikasi untuk menggandakan ponsel kamu, itu lebih baik daripada yang kamu dapatkan dari Google, karena kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan dari Google. Saat ini saya sedang menunggu proses ini selesai menyiapkan dengan sabar. Saya sudah bicara 20 menit. Sudah cukup waktu bersiap-siap. Oke, begitulah. Jadi di sini kita akan mencari aplikasi yang disebut MyMover. Itulah yang kamu cari. Sekarang Anda mungkin dapat mengunduhnya dari Play Store atau App Store di perangkat lain seperti iPhone atau Android. Dan jika Anda juga memiliki Xiaomi, maka game ini sudah diperbarui. Dan ini akan menjadi cara yang lebih baik untuk memindahkan semua data Anda. Karena aplikasi ini memungkinkan Anda untuk memilih semua yang ada di perangkat, terlepas dari apakah data tersebut tersimpan di cloud atau tidak. Aplikasi ini benar-benar memindahkan data dari ponsel Anda secara fisik, tidak seperti Google yang hanya mencoba mengunggah semua yang tersimpan di cloud ke perangkat baru. Jadi, itu akan memungkinkan Anda untuk memindahkan kontak, pesan, riwayat panggilan, semua jenis aplikasi beserta data aplikasi di dalamnya, termasuk pengaturan aplikasi dan lain-lain, sehingga ini adalah cara yang jauh lebih baik untuk melakukannya. Jadi saya sarankan untuk mencoba cara ini jika Anda ingin memindahkan data dari perangkat lama Anda. Tapi bagaimanapun juga, dengan semua yang sudah dijelaskan, saya harap Anda merasa ini sangat membantu. Dan jika Anda merasa terbantu, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.